perkenalkan, saya Jihan. Saya seorang dokter, tapi saat ini saya menjalani program studi menjadi spesialis. Saya sudah berkeluarga, saya mempunyai 2 orang anak. Saat ini saya sekarang berada di Solo untuk proses belajar menjadi spesialis, tepatnya di UNS. Tempat saya belajar rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Dr. Muwardi. Sejak COVID ini, sejak COVID Maret ada di Solo sekitar Maret awal tengah ya. Itu saya sudah tidak bisa sama sekali pulang ke Surabaya. Sekarang sudah sekitar hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan saya tidak bertemu dengan istri dan anak saya. Sekarang keadaan Solo sudah mulai membaik. Hopefully, semoga setelah Lebaran nanti nggak bertambah naik. Saat ini di COVID, karena saya belajar menjadi seorang spesialis patologi klinik, jadi saya bekerja di lab. Saya belajarnya di lab, jadi saat ini saya membantu untuk menangani sampel-sampel yang akan di PCR. Di situ selain itu saya juga 1 bulan mungkin 2 kali 3 kali saya harus swab ke ruangan isolasi, swab pasien-pasien baru maupun pasien yang positif dan dievaluasi. Kita secara bergantian masuk ke ruang isolasi itu. Pesan saya untuk tenaga medis atau rekan sejawat yang sedang menghadapi COVID ini, banyak ya sekarang yang bilang terserah, Indonesia terserah, tapi menurut saya kita tidak bisa bilang terserah, saudara, kawan-kawan, teman sejawat. Jadi karena sumpah dokter itu tetap akan melekat di tubuh kita, tetap melekat di jiwa kita, bahwa kita harus menangani setiap pasien yang ada dengan sebaik-baiknya seperti keluarga sendiri. Ada satu ayat yang mungkin bisa menguatkan kita semua, ada di Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai 18. Di situ dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. First of all, kita adalah Kristen, jadi saya ingat ada sempat Pastor Philip bilang, kita menjadi dokter, yang pertama adalah kita seorang Kristiani, yang kedua baru kita adalah seorang dokter, dimana pada saat kita merawat atau menangani pasien-pasien yang ada, kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan kita. Ya, jadi meskipun kita jauh dari keluarga atau nggak ketemu keluarga, saat ini saya sudah sekitar hampir pertengahan Juni menjadi 3 bulan, pasti kangennya bukan main, sampai rasanya melihat mereka bermain tanpa ngomong-ngomong aja di video call itu sudah seneng. Apalagi anak saya yang pertama usianya 5 tahun, anak yang kedua 3 tahun.
dimana mereka, ya orang bilang lagi masa-masanya yang bisa membuat kita bahagia maupun marah gitu ya. Tapi ya keadaan ini harus dihadapi dan harus dilewati. Kita pasti bisa. Yang membuat saya tetap bersyukur adalah pada saat saya harus masuk ke ruang isolasi untuk menswab pasien-pasien yang ada, di mana di ruang isolasi itu pasien-pasien dewasa itu tidak boleh dikunjungi atau tidak boleh ditemani oleh satu keluarga pun, kecuali anak-anak, itu pun cuma satu, yaitu ibu atau ayahnya. Di situ saya melihat bahwa ya Tuhan kalau kasih kesehatan, kalau masih kasih kita kesehatan, kalau masih kasih kita bisa kumpul dengan keluarga, itu adalah satu ucapan syukur yang harus kita istilahnya harus kita syukuri ya. Jadi di mana mereka ada, saya mau sharing satu pasien, ada pasien orang tua sudah 80 tahun, di mana sudah dirawat sekitar 2 bulan dan hasilnya masih positif PCR-nya, dan dia sama sekali tidak ada keluarga yang menunggui. Jadi jika ingin minum ya cuma bisa teriak-teriak, kalau misalnya perawatnya dengar atau petugasnya dengar baru bisa dikasih minum. Makan pun harus disuapin oleh perawatnya, dan dia harus diswab itu kalau menurut saya nggak enak saudara. Jadi kalau swab di hidung itu masuk sampai ke belakang hidung sini, dan itu rasanya panas, nggak nyaman, dan juga di swab di tenggorokan yang membuat refleks muntah kita akan timbul. Di situ dia sudah sekitar hampir 20 kali di swab ya. Jadi di situ saya meskipun jauh dari keluarga, tapi saya bersyukur bahwa saya dan seluruh keluarga saya dan seluruh keluarga besar saya tidak sakit COVID ini. Tapi ironisnya di balik semua itu, saat ini saya melihat banyak yang diberitakan bahwa di mal-mal, di pasar, di keramaian sudah mulai banyak orang-orang yang bergerombol, orang-orang yang sudah istilahnya bosan dengan keadaan semua ini. Mereka mengabaikan semua protokol, semua prosedur yang ada, yang dihimbau oleh pemerintah. Di mana pasien-pasien yang sedang sakit itu pasti rasanya nggak enak, dan juga di balik itu juga setiap tenaga medis yang berjuang di balik semua itu dengan memakai APD yang sudah kita semua tahu bahwa APD itu panas, ini membuat kita nggak bisa bernafas karena seluruh muka kita harus tertutup. Jadi hembusan nafas kita yang kita keluarkan itu nggak kemana-mana, jadi kita sedot kembali. Makanya maksimal kita memakai APD itu kalau kuat bisa sampai 3 jam saja. Itu batasnya yang direkomendasikan. Banyak teman-teman saya juga nggak sedikit yang pingsan, yang nggak kuat memakai APD. Bahkan kita sudah dengar banyak petugas medis yang meninggal karena COVID ini.
himbauan saya buat semua bahwa please tetap stay at home, tetap indahkan setiap himbauan-himbauan itu, tetap berpikir bahwa di luar sana masih banyak yang positif tetapi merupakan orang yang tanpa gejala, di mana dia tidak ada gejalanya tapi bisa menularkan, dan yang ditularkan itu adalah orang yang mungkin punya sakit tertentu yang COVID itu bisa membuat dia lebih lemah dan bisa mengancam jiwanya. Itu saudara, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya harap semuanya sehat, saya harap semuanya tetap safe di rumah, dan tetap optimis bahwa kita bisa melewati ini dengan cepat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. God bless you.